warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yolanda Rama Kristi sebagai anggota kelompok 15 dalam tugas besar algoritma pemrograman semester 2, di mana saya berasal dari kelas informatika 708 dengan nomor induk mahasiswa 1030123000150. Di sini saya akan membahas dan juga teman saya Indra Mangasih Andika Silvia dalam pembuatan aplikasi manajemen resource data system, di mana aplikasi ini adalah sistem manajemen data riset AI yang modular dan efisien, di mana aplikasi ini memungkinkan tim riset untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data penelitian yang telah ditambahkan. Secara garis besar, dalam aplikasi ini user dapat melakukan registrasi dan juga login untuk mengakses fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Dan user dapat mengatur, di mana mengatur di sini merupakan penambah, mengubah, dan menghapus modul eksperimen yang telah diinputkan dalam program ini. Dan user dapat memilih kelompok modular untuk membantu kebutuhan user, di mana modular ini itu berupa model, ya, seperti model-model AI pada umumnya, seperti machine learning, deep learning, neural network, dan lain-lainnya. Lalu user juga dapat mencari data yang telah diinputkan, dan juga user dapat mengurutkan modul yang ada dan melihat spesifikasi atau summary dari model dari penelitian yang telah diinputkan, dan juga membandingkan eksperimen berdasarkan lama pembuatan penelitian ini. Yang pertama, dalam program ini kami menggunakan paket lain selain FMT pada paket golang yang biasanya, di mana kami menggunakan paket string dan juga time, di mana paket time digunakan untuk memanipulasi data tanggal dan waktu, seperti parsing string menjadi objek time, menghitung durasi antara dua waktu dan memformat waktu ke dalam string. Nah, di mana digunakan dalam struct waktu mulai, waktu selesai, dan waktu publikasi. Lalu pada paket strings digunakan untuk memanipulasi string dengan membandingkan string dengan case investors atau string.equal dan menghapus suffix dari strings atau strings.results. Dalam program ini kami juga menggunakan tipe data atau struct data. Ada dua, di mana tipe akun yang berisikan data dari akun pengguna atau akun user, di mana berisikan username dan password. Lalu tipe data penelitian dengan struktur ID dari penelitian, model, judul peneliti yang kita batasi array sebanyak 3 untuk inputannya, lalu institusi, waktu mulai, selesai, publikasi, juga metode dan summary. Di mana hal ini struktur data untuk menyimpan data penelitian dengan menggunakan time yang telah disebutkan ini. Atribut akan terkait dengan tanggal dan waktu seperti paket yang digunakan. Lalu kami memiliki variabel global sebagai berikut: variabel akun, penelitian list, penelitian count, di mana variabel global akun digunakan untuk menyimpan data akun yang sedang aktif. Penelitian list merupakan array untuk menyimpan data penelitian yang kami batasi 100, nmax yang diberikan adalah 100, dan juga penelitian count atau counter untuk jumlah penelitian yang ada. Lalu pada function ini kami terfokus untuk dilakukan untuk pembuatan akun, login, dan juga menu dari
aplikasi ini, di mana pembuatan akun sendiri atau program functioning ini berisikan 3 prosedur, yaitu buat akun, login, dan menu utama, di mana prosedur pembuatan akun berisi input username beserta password. Lalu prosedur login berisikan input ulang username dan password yang telah dicantumkan atau telah dibuat pada pembuatan akun, di mana pada prosedur login ini harus memasukkan sesuai dengan akun yang telah dibuat. Dan apabila inputan yang dimasukkan salah, baik itu password maupun username, maka user harus melakukan login ulang sampai harus benar. Lalu pada menu utama sebagai pengenalan atau pemilihan fitur-fitur apa aja yang akan user akses di aplikasi ini, di mana berisi pilihan yang telah dilakukan pada program ini berupa penambahan penelitian, melihat penelitian, melihat summary penelitian, melihat perbandingan penelitian, edit atau hapus penelitian, dan juga kembali. Di mana apabila user memilih untuk ini, user akan memilih pilihan menu. Apabila pilihan menu itu 1, maka add resource akan memanggil function yang ada di selanjutnya. Apabila memilih 2, pilihan sama dengan 2 atau inputannya equaling 2, maka user akan melihat penelitian. Apabila sama dengan 3, maka lihat sama di penelitian. 4, melihat perbandingan penelitian. 5, edit hapus penelitian. Dan 6, kembali ke menu utama. Apabila inputan tidak sesuai dengan indikator yang ada, maka akan memunculkan output berupa pilihan tidak valid. Selanjutnya di menu utama ini, di mana pilihan pertama adalah menambahkan penelitian baru atau add research dengan variabel model, title, institution, method, summary, research yang dibatasi oleh 3, start date, end date, and publication date. Di mana pada pilihan 1 ini menambahkan penelitian baru yang telah dibuatnya dengan prosedur add research. User harus mencantumkan data-data berupa model pilihan yang akan dilakukan, mencantumkan judul lembaga penelitian, waktu mulai, waktu berakhir, waktu publikasi, metode, serta summary dari penelitian tersebut. Setelah itu akan muncul tampilan berbentuk tabel yang menggambarkan semua inputan yang sudah diberikan oleh user sebelumnya. Prosedur ini akan bekerja layaknya prosedur baca array pada soal latihan yang biasa ada di TP modul praktikum maupun latihan coding yang ada di LMS. Namun bedanya untuk mencatat penelitian yang baru harus kembali ke menu utama terlebih dahulu untuk memilih opsi tambahkan penelitian. Nah, dengan format waktu mulai, di mana pada add resource ini yang pertama user akan memilih model terlebih dahulu sebagai pengombokannya, di mana model ini adalah machine learning, deep learning, neural networks, generative models, reinforcement learning, supervised learning, unsupervised learning. Dimana apabila sudah memilih model yang akan digunakan untuk pengelompokan, user akan menginputkan judul, terus lalu nama peneliti, lembaga peneliti, waktu penelitian,
di mana dimulai, berakhir, dan juga publikasi dengan format hari, bulan, dan tanggal. Hari, tanggal, bulan, dan tahun. Apabila format yang diinputkan user tidak sesuai dengan format yang telah diberikan oleh program, maka output langsung memberikan output berupa format tanggal salah. Nah, ini merupakan bagian dari pengisian data dengan akan di-display seperti ini. Selanjutnya pada menu utama, pilihan kedua adalah lihat penelitian. Dengan adanya prosedur view research, di mana lihat penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis model, 3 jenis, di mana jenis model, tanggal publikasi, dan juga semua penelitian dengan pemilihan kategori. Di mana penelitian dengan adanya prosedur view research yang dibuat oleh user diminta untuk memilih kondisi pilihan, yakni hanya memisahkan jenis model tertentu atau tanggal publikasi tertentu atau semua penelitian. Setelah memilih salah satu dari hal tersebut, user akan diberikan pilihan lagi untuk mengurutkan secara ID, kelompok model, judul, atau metodenya. Setelah itu akan dimunculkan semua penelitiannya berdasarkan pilihan user, di mana dalam hal ini menggunakan sorting yang digunakan ada selection sort. Baik, saya Ezra Mangasi Andika Sibuya. Sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian selanjutnya, yaitu bagian opsi ketiga, yaitu lihat sumari penelitian. Di sini dengan adanya prosedur view research summary di sini, user diminta untuk memasukkan ID penelitian atau judul penelitian. Setelah itu, catatan penelitian beserta summary penelitian akan dimunculkan sesuai judul atau ID yang diberikan. Itu kurang lebih. Lalu selanjutnya adalah lihat perbandingan penelitian atau di sini prosedur yang digunakan adalah compare research. Ya, jadi ini yang digunakan, di mana pada bagian ini prosedur compare research akan meminta user untuk memasukkan ID penelitian, ID atau judul penelitian dari kedua penelitian yang akan dibandingkan. Outputnya adalah berupa perbandingan waktu dipublikasinya kedua penelitian yang dicantumkan user sebelumnya. Lalu selanjutnya ada edit atau hapus penelitian. Ya, di sini prosedurnya diberi nama edit or delete research. Nah, seperti namanya, berguna untuk menghapus atau memodifikasi catatan penelitian yang sudah dimasukkan sebelumnya. User akan diberikan pilihan untuk modifikasi atau menghapus data penelitian yang ada dengan pilihan modifikasi atau edit data. User akan diminta untuk menginput perubahan yang akan dilakukan pada data yang tersedia, sama seperti pada input data atau menambahkan penelitian pada program ini. Jika tidak ingin mengganti data, user bisa mengosongkan bagian tidak ingin dimodifikasi dan melanjutkan pengisian yang lainnya. Pada akhirnya, tampilan data penelitian setelah dimodifikasi akan dimunculkan. Sedangkan untuk opsi menghapus data, digunakan logika insertion sort untuk menghapus data penelitian yang diinginkan user untuk dihapus. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik,
berikut adalah output dari aplikasi manajemen AI ini. Yang pertama, di pembuatan akun atau create account dan juga login, di mana user harus menginputkan username dan juga password, di mana apabila akun telah berhasil dibuat akan menunjukkan output berupa akun berhasil dibuat, dan juga ini selanjutnya user untuk mengakses fitur-fitur yang ada memerlukan login. User harus menginputkan username dan juga password yang telah dibuat sebelumnya. Apabila user berhasil untuk login, maka program akan mengeluarkan output berupa login hasil. Selanjutnya pada pengaksesan fitur-fitur yang ada, di mana fitur yang pertama seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, tambahkan penelitian, lihat penelitian, lihat summary penelitian, perbandingan, dan juga edit atau hapus penelitian, dan juga kembali ke menu utama. Pilihan pertama, di mana user akan menambahkan penelitian, user akan memilih model terlebih dahulu, di mana pilihan model terdapat machine learning, deep learning, neural network, generative model, reinforcement learning, supervised learning, dan unsupervised learning. Di mana user harus menentukan judul penelitian, lalu nama peneliti, yang kami batasi hanya 3 saja dalam penelitian, lalu lembaga peneliti yang kami beri pemberitahuan di awal berhenti dengan titik di belakangnya. Apabila user akan menginputkan, maka harus memberikan titik di akhir untuk menunjukkan output. Lalu waktu mulai penelitian berakhir dan juga publikasi dengan format yang telah kami berikan, tanggal, bulan, dan juga tahun. Apabila inputan yang telah dilakukan user benar sesuai dengan format yang ada, maka user akan melanjutkan inputan metode penelitian, dan juga summary. User harus menginputkan summary. Nah, untuk output yang dihasilkan seperti ini, tabel bentuk. Nah, muncul ID dalam penelitian ini, di mana ID di-generate dari program yang ada. Selanjutnya, output dari pilihan kedua, lihat penelitian, di mana lihat penelitian berdasarkan jenis model, tanggal publikasi, juga semua penelitian. Setelah memilih ini, user akan memilih pilihan urutan ID, model, judul, atau metode. Ini adalah permisalan apabila memilih kategori yang ketiga semua penelitian, dan juga urutan pemilihannya berdasarkan ID yang telah di-generate oleh program. Selanjutnya, menu yang ketiga, lihat summary penelitian, di mana user akan memasukkan ID penelitian atau judul dari penelitian. Seperti contoh, kamu menginputkan research title-nya atau judulnya, mana output yang keluar seperti itu. Selanjutnya, pilihan keempat, lihat perbandingan penelitian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, user dapat melihat perbandingan ini berdasarkan lama waktu penelitian ini dibuat atau dipublikasikan. Di mana yang pertama, user akan menginputkan judul research yang pertama, dan selanjutnya dilanjutkan dengan judul yang kedua, lalu program akan membandingkan hari yang ada dan akan mengeluarkan apabila research title yang pertama atau yang kedua, maka lebih cepat memberikan output lebih cepat dipublikasikan. Selanjutnya, pada menu kelima, edit hapus penelitian. Yang pertama,
di mana user diberikan dua pilihan. Yang pertama, user akan menginputkan judul dari research dan akan diedit atau dihapus, di mana setelah penelitian ditemukan, apabila penelitian tidak ditemukan maka opsi tidak valid. Kalau penelitian memilih opsi edit penelitian atau hapus. Apabila pilihan opsi yang pertama atau edit penelitian, maka seperti ini output yang akan diberikan. Selanjutnya pada opsi yang kedua atau hapus, di mana program akan menjalankan penghapusan penghapusan array penelitian. Selanjutnya pilihan ke-6 ada pilihan kembali ke menu utama. Sekian, terima kasih.